Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina Delia Faresti dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia tentang alat laboratorium dan simbol kimia. Yang pertama, pentingnya mengetahui alat laboratorium dan simbol kimia. Bertujuan untuk membuat deskripsi bahan-bahan berbahaya, jenis risiko, serta tingkat risikonya terhadap pengguna atau pekerja laboratorium kimia. Langsung saja ke intinya. Pertama, ada tabung reaksi sebagai sebuah wadah untuk menampung reaksi kimia dalam skala medium. Yang kedua, ada spatula. Spatula ini sebagai sendok kecil yang juga digunakan untuk mengambil bahan kimia. Hanya saja bedanya, alat ini juga bisa digunakan sebagai alat pengaduk saat membuat suatu larutan. Yang ketiga, ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini terbuat dari bahan kayu 12 lubang, berfungsi untuk wadah meletakkan tabung reaksi saat praktikum mereaksikan bahan kimia. Selanjutnya ada gelas kimia. Nah, fungsi gelas kimia ini adalah sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta, ataupun tepung. Atau bisa juga tempat memanaskan bahan. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada garis ukur mewakili jumlah cairan yang telah diukur. Selanjutnya ada kaca arloji. Kaca arloji adalah salah satu dari instrumen peralatan gelas laboratorium yang digunakan tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan, atau bubuk. Bentuknya seperti bulatan. Selanjutnya ada neraca analitik, adalah neraca yang dirancang untuk mengukur massa kecil dalam rentang sub-miligram. Next, ada tiang dan penjepit statif. Tiang statif adalah tiang yang digunakan sebagai pegangan klem. Pemanas ini digunakan untuk memanaskan sampel atau campuran yang wadahnya gelas kimia dan menjepit peralatan gelas seperti buret dalam proses filtrasi. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah salah satu alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya untuk menjadi wadah dan bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Selanjutnya ada pipet tetes dan pipet volumetri. Pipet tetes dan pipet volumetri ini fungsinya hampir sama, hanya saja pipet volumetri bisa mengukur skala volume. Selanjutnya ada penjepit. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan mengambil kertas saring dan benda-benda laboratorium lain di saat kondisi alat tersebut panas. Selanjutnya ada pembakaran Bunsen, yaitu alat laboratorium umum yang menghasilkan api gas terbuka tunggal yang digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Selanjutnya ada kawat kasa. Kawat kasa adalah menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Selanjutnya ada corong gelas. Corong gelas sebagai alat bantu untuk memindah, memasukkan larutan ke wadah, tempat yang mempunyai dimensi memasukkan sampel bahan kecil. Yang terakhir ada mortar dan alu untuk menggerus dan menghaluskan suatu zat, dan alat ini berfungsi untuk menghaluskan atau menggerus suatu benda pada. Selanjutnya kita akan mempelajari simbol-simbol bahan kimia. Yang pertama ada danger for environmental, yaitu bahan berbahaya bagi lingkungan. Terus corrosive atau korosif, harmful intent, bahaya iritasi. Oxidislim, mudah teroksidasi. Eksplosif, mudah meledak. Toxic, beracun. Dan flammable, mudah terbakar.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.